Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Anjani. Saya adalah salah satu motivator yang sedang magang di salah satu cabang Bimba AIWO daerah Bantul, Yogyakarta. Hari ini saya akan memaparkan jawaban tentang tugas di luar kelas hari ke-9, yaitu dengan tema kurikulum baca ke-1. Pertanyaan bagian A yaitu seputar tentang mengenai cara membaca bagan kurikulum Bimba. Pertanyaan yang pertama yaitu apa arti dari tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya yaitu tanda panah yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba itu menunjukkan alur atau arah tahapan materi. Jadi materi ini yang ditunjuk oleh panah adalah materi selanjutnya setelah materi sebelumnya. Pertanyaan yang kedua, apa arti garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya yaitu garis tebal yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba itu menunjukkan adalah syarat. Jadi materi yang setelah garis tebal tidak boleh dikasih terlebih dahulu sebelum syarat di atasnya atau garis tebalnya terpenuhi. Pertanyaan yang ketiga, apa arti tanda seru yang terdapat pada bagan kurikulum Bimba? Jawabannya yaitu tanda seru pada bagan kurikulum Bimba mengartikan hati-hati. Motivator harus memastikan tujuan dan syarat itu sudah terpenuhi sebelum melanjutkan ke tahap selanjutnya. Pertanyaan nomor keempat, jelaskan bagaimana cara membaca bagan kurikulum Bimba. Cara membaca bagan kurikulum Bimba yang pertama yaitu bisa dilihat dulu alur tanda panahnya terlebih dahulu untuk mengetahui urutan tahapan belajar anak. Kemudian yang kedua, perhatikan garis tebal sebagai syarat sebelum lanjut ke tahap selanjutnya. Dan yang ketiga, pastikan tidak melangkah sebelum semua syarat terpenuhi, terutama jika ada tanda seru yang artinya sebagai peringatan. Jadi dengan memahami ini tentu saja motivator bisa memberikan materi sesuai dengan kemampuan anak. Pertanyaan yang kelima, apa syarat HSAIUEO? Jawabannya yaitu syaratnya anak mampu mengucapkan bunyi harfiah A, I, U, E, O atau huruf verbal A, I, U, E, O. Lanjut ke pertanyaan yang keenam, apa syarat modul B1A? Jawabannya yaitu syarat yang harus dicapai sebelum anak belajar tentang modul B1A yaitu yang pertama HSAIUEO, kemudian D4 HFIK, kemudian HFI, BDG, KM, PSY. Pertanyaan nomor 7, apa syarat modul B1B? Syaratnya yaitu ada D4 HVS, kemudian HVI, JLNTRC, dan modul B1A. Lanjut ke pertanyaan yang ke-8, yaitu apa syarat D4 HVS? Jawabannya syarat D4 HVS adalah 4 HVS. Pertanyaan nomor 9 yaitu apa tahap selanjutnya setelah 4 HVK? Jawabannya setelah 4 HVK yaitu ada 4 HVS atau D4 HVK. Kemudian pertanyaan nomor 10, apa tahap selanjutnya setelah B1A? Tahap selanjutnya setelah B1A yaitu ada modul B1B. Kemudian pertanyaan nomor 11, apa tahap selanjutnya setelah B1E? Tahap selanjutnya setelah B1E itu ada B1F atau B2. Dan pertanyaan yang nomor 12, apa tahap selanjutnya setelah B4? Jawabannya yaitu tahap selanjutnya setelah B4 ada evaluasi sumatif 1 untuk melihat hasil pembelajaran anak. Lanjut ke pertanyaan bagian B yaitu seputar tentang tahapan persiapan
Langsung saja nomor pertama, apa pengertian dari tahap persiapan? Jawabannya adalah tahap persiapan adalah tahapan awal sebelum anak mengenal simbol huruf. Di tahap ini motivator memperkenalkan simbol huruf, kalimat ataupun kata secara lisan tanpa menunjukkan bentuk hurufnya. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu apa pengertian dari huruf verbal? Jawabannya adalah huruf verbal, yakni adalah bunyi huruf secara lisan kemudian diucapkan, bukan huruf tertulis maupun terlihat. Dan nomor yang ketiga yaitu tahap persiapan bisa juga disebut dengan tahap apa? Jawabannya yaitu tahap persiapan bisa juga disebut dengan tahap verbal. Nah, lanjut pertanyaan yang keempat yaitu mengapa ada tahap persiapan? Jawabannya ialah karena anak itu perlu mendengarkan bunyi hurufnya dulu sebelum melihat bentuk hurufnya. Nah, pertanyaan yang kelima yaitu apa tujuan adanya tahap persiapan? Jawabannya yaitu tujuan dari tahap persiapan yakni agar anak terbiasa mendengarkan bunyi, kemudian huruf atau kata. Juga bisa membangun minat dan kesiapan anak sebelum masuk ke tahap pengenalan simbol. Dan pertanyaan yang keenam yaitu materi apa yang termasuk ke dalam tahap persiapan? Jawabannya yaitu materi yang masuk ke dalam tahap persiapan ialah meliputi HAFI A I U E O, kemudian HAFI B D G K M P S Y, kemudian HAFI J L N T R C, dan HAFI A B C. Lanjut pertanyaan yang ketujuh yaitu bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap persiapan. Jawabannya yaitu cara motivator dalam tahap persiapan yakni menyampaikannya secara lisan juga dengan cara yang menyenangkan. Lanjut ke pertanyaan bagian C yaitu seputar tentang HAFI A I U E O. Langsung saja pertanyaan yang pertama yakni apa pengertian dari HAFI A I U E O? Jawabannya HAFI A I U E O adalah awal tahap persiapan yang memperkenalkan anak dengan huruf vokal yaitu A, I, U, E, O secara lisan. Lanjut pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HAFI A I U E O? Tujuan utamanya yaitu agar anak suka dan tertarik dengan bunyi permainan A I U E O, itu tujuan utamanya. Kemudian tujuan khususnya yaitu agar anak jadi terampil ketika menyebutkan huruf A I U E O dengan benar. Nah, lanjut pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan HAFI A I U E O? Jawabannya cara motivator dalam mengenalkan HAFI A I U E O dengan cara bermain, kemudian bernyanyi, kemudian berdialog ringan dan memperdengarkan A I U E O agar anak terbiasa atau agar anak menjadi hafal. Lanjut kita pertanyaan ke bagian D yaitu pertanyaan seputar tentang HAFI BDG KM PSY. Langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari HAFI BDG KM PSY? Jawabannya yaitu adalah huruf verbal konsonan yang dikenalkan melalui permainan suara huruf atau bernyanyi. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu apa tujuan utama dan tujuan khusus HAFI BDG KM PSY. Nah, yang pertama tujuan utamanya yaitu adalah agar anak menyukai permainan bunyi huruf BDG KM PSY, itu adalah tujuan utamanya. Kemudian tujuan khususnya yakni agar anak terampil dalam membunyikan huruf BDG KM PSY. Itu tujuan
Itu tujuan khususnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan HAVI BDG KMPSY. Jawabannya yaitu dengan cara bermain suara, kemudian tepuk tangan, kemudian pengulangan bunyi konsonan agar anak tidak mudah bosan. Lanjut, kita pertanyaan ke bagian yaitu pertanyaan seputar tentang HAVI JLN TRC. Langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari HAVI JLN TRC? Jawabannya yaitu HAVI JLN TRC adalah huruf verbal lanjutan yang memperkenalkan huruf J, L, N, T, RC secara lisan. Kemudian apa tujuan utama dan tujuan khusus dari JLN TRC? Yang pertama yaitu tujuan utamanya yakni anak tertarik dengan permainan atau bernyanyi bunyi huruf JLN TRC, itu tujuan utamanya. Kemudian tujuan khususnya yakni agar anak terampil dalam membunyikan atau menyebutkan huruf JLN TRC dengan benar. Nah, itu adalah tujuan khususnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan HAVI JLN TRC? Jawabannya adalah cara motivator untuk mengenalkan HAVI JLN TRC yaitu dengan memperdengarkan bunyi huruf sambil bernyanyi, bermain, berdialog, kemudian dengan diselingi motivasi ataupun reward setiap 5 menit sekali. Kemudian pertanyaan bagian F yaitu seputar tentang HAVI ABC. Langsung saja pertanyaan yang pertama yaitu apa pengertian dari HAVI ABC? Jawabannya yaitu HAVI ABC adalah huruf verbal terakhir yang terakhir pada tahap persiapan. Kemudian yang memperkenalkan bunyi huruf dari A sampai Z secara lisan. Nah, nomor 2, lanjut pertanyaan nomor 2 yaitu apa tujuan utama dan tujuan khususnya dari HAVI ABC? Yang pertama tujuan utamanya yaitu anak akan senang mendengar dan bermain dengan semua bunyi huruf dari A sampai Z. Itu adalah tujuan utamanya. Kemudian tujuan khususnya yakni anak mampu membunyikan semua huruf dari A sampai Z dengan benar. Itu adalah tujuan khususnya. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana cara motivator mengenalkan HAVI ABC? Jawabannya yaitu cara motivator dalam mengenalkan HAVI ABC dengan cara bermain lagu alfabet, menyebutkan huruf bersama anak, kemudian serta memberikan pujian agar suasana belajar lebih menyenangkan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.